tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara pejuang PPG, ketemu lagi dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas latihan soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Adapun yang akan kita bahas materinya yaitu tentang pengukuran, evaluasi, dan penilaian. Yuk kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai, kita bahas nomor 1. Berikut ini langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes hasil atau prestasi belajar siswa, kecuali A. Menyusun spesifikasi tes, B. Menulis soal, C. Menelaah soal tes, D. Menentukan jenis instrumen tes. Nah, nomor 1 ini kata kuncinya yaitu langkah-langkah dalam pengembangan tes hasil atau prestasi. Nah, karena ini nomor 1 yang dikecualikan, jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah D. Menentukan jenis instrumen tes. Berikutnya, nomor 2. Memberikan angka pada fakta yang diukur yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengertian dari A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Tes. Nah, nomor 2 ini yang perlu digarisbawahi yaitu memberikan angka pada fakta yang diukur. Kemudian berikutnya dalam bentuk simbol angka atau bilangan. Nah, dari nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah A. Pengukuran. Lanjut, soal nomor 3. Suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item atau butir dalam instrumen. Pengertian dari A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penskoran, D. Tes. Nah, Bapak Ibu, nomor 3 yang bisa kita garis bawahi atau kata kuncinya yaitu mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif. Nah, Bapak Ibu, kita bisa memilih jawaban yang tepat nomor 3 adalah C. Penskoran. Berikutnya, alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Pengertian dari A. Evaluasi, B. Tes, C. Penskoran, D. Penskoran. Maaf ya, C dan D ini sama jawabannya. Nah, dari nomor 4 ini kata kuncinya yaitu disusun secara sistematis, kemudian digunakan dalam kegiatan pengukuran. Apa yang diukur yaitu mengukur karakteristik orang atau objek tertentu. Nah, dari nomor 4 ini kita bisa mengambil satu pilihan jawaban yang tepat yaitu B. Tes. Soal nomor 5. Tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis merupakan jenis tes A. Uraian, B. Tertulis, C. Esai, D. Pilihan ganda. Nah, kata kuncinya yaitu
menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Ingat, dalam bentuk tertulis. Nah, nomor 5 ini merupakan jenis tes yang mana? Nah, yang paling tepat nomor 5 jawabannya yaitu B, tertulis. Soal nomor 6 digunakan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Communication skill yang digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Tes yang tepat menggunakan A, tes uraian, B, tes tertulis, C, tes esai, D, tes lisan. Kata kunci nomor 6 ini adalah mengukur aspek kaitannya dengan komunikasi, kemudian menguji peserta didik secara individual maupun kelompok. Nah, dari nomor 6 ini kita bisa mengambil satu jawaban yang tepat, yaitu D, tes lisan. Soal nomor 7, proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pernyataan tersebut pengertian dari A, penilaian, B, pengukuran, C, evaluasi, D, pensekoran. Nah, kata kunci nomor 7 yaitu memberikan atau menentukan nilai kepada objek. Nah, dari nomor 7 ini kita bisa memilih jawaban yang tepat adalah A, penilaian. Nomor 8, Pak Umar pada saat mengajar menggunakan pendekatan penilaian assessment of learning. Maksud dari assessment of learning adalah A, penilaian yang dilaksanakan sebelum proses pembelajaran, B, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, C, penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran, D, penilaian yang dilaksanakan sebelum dan setelah proses pembelajaran. Nah, ingat Bapak Ibu, kata kunci nomor 8 yaitu assessment of learning. Nah, dari kata kunci ini kita bisa memilih satu jawaban yang tepat yaitu B, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Kita lanjutkan nomor 9. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Pendekatan penilaian yang tepat adalah A, assessment of learning, B, assessment as learning, C, assessment for learning, D, assessment to learning. Nah, Bapak Ibu, nomor 9 kata kuncinya yaitu dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, kemudian kata kunci berikutnya digunakan untuk perbaikan proses belajar. Kemudian guru dari proses penilaian ini kemudian dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar dengan memantau kemajuan belajar anak. Nah, dari nomor 9 ini kita bisa mengambil satu jawaban yang tepat yaitu C, assessment for learning. Nomor 10, kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan
pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut pengertian dari A. Penilaian, B. Pengukuran, C. Penskoran, D. Evaluasi. Kata kunci dari nomor 10 yaitu proses untuk menentukan sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai tujuan. Kemudian kata kunci berikutnya yaitu proses untuk menentukan kegiatan pembelajaran. Kemudian kata kunci berikutnya yang diakhiri dengan pengambilan keputusan. Nah, dari nomor 10 ini kita bisa mengambil satu jawaban yang tepat yaitu D. Evaluasi. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara pejuang PPG, semoga dengan melajari video-video ini saya doakan lulus. Amin. Yuk bantu channel ini supaya bermanfaat dengan klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.